worship Him together, yes? Who feels blessed today? Woo! I can do anything. Let's all clap our hands like this. I can do anything. It's you who gives me. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Come on. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Let's go. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Everybody sing. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Let's go. Nothing is impossible. Woo! I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Oh, hallelujah. Woo! Thank you, Lord. All right, now everybody,
let's close our eyes and now let us sing and our worship to Him. Let's open our hearts. Let's sing together. This song is called I Surrender. And when we're in doubt, when we're overthinking and thinking too much, it's very important that we just surrender everything to Him. Whether it be like college applications, or maybe grades, or maybe like your friends or family, whatever it is, just surrender to Him. Amen? Let's sing together. Desperately now, speak to me now. I surrender, I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I wanna know you more. I
wanna know you more. I wanna know you. Let me hear you sing. Thank you, Lord. I wanna know you more. I wanna know you more. Haleluya. Amin. Yuk kita mau sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami bersama-sama pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan, biar hanya isi hati-Mu saja yang akan hamba-Mu menyampaikan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Oke. So today kita bakal bicarain tentang on the flip side. Pernah nggak sih kalian merasa percaya diri, kalian merasa kalau anggapan atau berita yang kalian dengar sama ini itu benar gitu. Asumsi kalian itu benar, apa yang kalian pikir itu benar. Pokoknya kalian selalu merasa oke, pokoknya gue mikir ini gue benar gitu. Tapi ternyata flip upside down ketika lu tahu kalau ternyata lu itu salah. Contohnya, lu baru sadar ketika lu menganggap orang ini kelihatannya culun, cupu nih biasanya yang culun. Tapi ternyata suhu gitu. Ternyata dia itu pinter banget, otaknya encer banget. Atau misalnya bicarain barang. Lu kira ini barangnya mahal. Tapi ternyata pas lu lihat harganya nggak semahal itu juga. Yang sering gue alami sih, misalnya kita beli barang di Shopee. Gue lihat nih, harganya nggak gitu mahal, tapi nggak murah juga. Yaudah gue beli, pas datang ternyata kualitinya bagus loh. Seharga yang biasa kalau kita beli di brand-brand ternama juga. Tapi nggak selalu tentang uang juga. Sometimes we're not great at judging the value of other people. Kadang kita mikir bahwa diri kita ini lebih baik dari orang lain. Diri kita ini limited edition. Tapi ada di antara kalian juga yang merasa diabaikan, dibully, dianiaya, merasa kalian itu selalu dijudge. Karena orang lain gak bisa lihat value dari diri lu sendiri. Atau mungkin lu juga adalah orang yang salah menjudge orang lain. Kayak misalnya, wah gue kalau ke orang ini, dia gak pantas sih nerima waktu dari gue, gak pantas nerima energi dari gue gitu. But no matter orang seperti apa lu hari ini, Jesus has something to say. Dengan power to flip your perspective upside down. Seperti pada saat Tuhan Yesus turun ke bumi, preachingnya di atas bukit yang terkenal, Tuhan itu mengoreksi kepercayaan orang-orang di sana yang salah tentang Tuhan, tentang diri sendiri, ataupun tentang orang lain. Kita mau baca dari Matius 5 ayat 1-12. Yuk kita baca sama-sama ya dari ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara kepadanya dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka yang akan dihibur. Selanjutnya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Kadang Tuhan Yesus ngasih tahu ke orang-orang tentang kepercayaan ke Tuhan atau dunia atau diri sendiri ini dengan flip upside down dengan cara yang gak nyaman atau dengan cara yang keras. Kali ini Tuhan mau memflip asumsi orang-orang tentang apa yang penting buat Tuhan. Tadi di bacaan itu kita lihat kalau memiliki power, memiliki status, memiliki kekayaan, popularitas, itu lu gak akan dapat bonus poin atau special treatment dari Tuhan gitu. Dan justru orang-orang yang the most blessed, seperti yang kita baca, itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang berduka, lemah lembut, baik hati, orang yang sedang suffering. Because God values the people who world doesn't often value. Gue penasaran berita ini yang dari kita baca Matius kan diterima dari berbagai macam orang dengan berbagai latar belakang dan berbagai perspektif orang. Mungkin kalau untuk orang yang sering diabaikan, orang yang dibully, yang gak punya popularitas, yang dianiaya, itu adalah berita yang bagus. Karena Tuhan Yesus flipping pandangan mereka tentang diri mereka sendiri. Jesus loves them so much. Tapi buat orang-orang yang merupakan leaders di gereja, orang kaya, orang yang berkuasa, orang yang terkenal, mungkin berita ini bad news. Lagian siapa sih yang suka kalau misalnya orang diingetin kalau misalnya lu ngerasa bener, lu selalu ngerasa paling bener, lu selalu ngerasa paling ini, paling itu, lu tuh salah. Gak ada yang suka kalau misalnya diingetin kayak gitu. Pesan Yesus adalah God sees and values who are often overlooked. Kita mau baca lagi dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Sebelum Tuhan Yesus lahir, orang-orang membuat diri mereka itu terlihat valuable di mata Tuhan dengan melakukan banyak hal yang berhubungan sama agama. Entah itu mereka melakukan ibadah setiap minggu, melayani Tuhan, berdoa, tapi di waktu yang bersamaan juga mereka menjudge value orang lain yang enggak kayak gitu, yang enggak seperti mereka gitu. Tapi mereka itu mengikuti Tuhan dan memuji Tuhan, tapi juga kehilangan arah karena mereka begitu peduli untuk mencari perhatian dari Tuhan, tapi mereka nggak bisa mencintai sesamanya, mencintai orang yang juga dicintai sama Tuhan gitu. Pesan Mika itu isinya kritik keras terhadap siapa saja yang mengabaikan, menganiaya, mengambil keuntungan dari orang lain, mengatasnamakan Tuhan. Di sini Tuhan mengajar kita untuk mengejar keadilan untuk orang yang dianiaya, berbelas kasih kepada orang lain, bukannya menghakimi, dan dengan rendah hati mengikuti pimpinan Tuhan. Siapa di sini yang pemain Mobile Legends? Ayo ngaku, siapa yang suka main Mobile Legends? Nah, di Mobile Legends itu kan pasti ada MVP itu kan. Dan siapa sih biasanya yang dapat, orang yang dapat MVP itu tuh biasanya yang apa? Yang kill-nya banyak tapi matinya sedikit gitu. Di sini gue mau bahas most valuable player. Biasanya kan ya yang tadi gue bilang orang ngedapetin itu karena ada syaratnya. Gak jauh beda juga sama kehidupan nyata kita. Biasa kalau orang dapat juara karena dia pinter gitu. Tapi Tuhan mau flip upside down perspektif kita. Dia mau menunjukkan
pandangan yang baru tentang viewing value. Yang pertama, kita itu udah berharga di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Karena kita dicintai oleh Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, nothing you do can earn you any extra value in God's eyes. And nothing you do can take away any of your value either. Dan yang ketiga, karena kita dicintai Allah, kita itu bisa stop untuk berkompetisi menjadi siapa yang lebih baik, siapa yang lebih ini, siapa yang lebih itu. Gak usah kayak kita capek-capek iri hati atau jealous sama kemampuan orang lain gitu. Pernah gak sih kalian dengar ungkapan iri hati itu tanda tidak mampu? Makanya kalau gue jujur jarang iri hati karena gue merasa semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Ngapain kita iri melihat orang lebih dari kita gitu. Dia juga pasti punya kekurangan. Dan ya betul, iri hati tanda tidak mampu. Ya artinya lu gak mampu dong, lu gak bisa ngelihat value dalam diri lu sendiri kalau lu kayak gitu. We can choose to value each other like God values us. Kalau kita lihat lagi khotbah Yesus di bukit, malahan bisa aja si MVP itu, most valuable player, dikasih untuk orang-orang yang dibully, orang-orang miskin, orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang trauma, orang yang punya sakit mental atau fisik, dan banyak lagi. Dan buat orang yang suka merasa si paling benar dan merasa si paling ini, paling itu, bisa nggak kita ketika melihat orang yang dianiaya, yang dikasih MVP sama Tuhan, kita mau mendekat ke dia, kita mau membela dia, kita mau untuk berteman dengan mereka. Dan buat orang yang sering merasa diri lu kurang, diri lu dianiaya, lu lagi sedih, lu lagi jatuh, bisa gak kalian bisa bangkit lagi? Kita tahu pasti ada momen-momen di saat kita itu struggling tentang value diri kita sendiri. Apalagi di saat kita mengalami kayak something bad, yang very bad. Sampai kita mempertanyakan, sebenarnya gue buat apa sih hidup di dunia ini? Value gue teh apa? Dan kalau itu yuk kita sama-sama mencari Tuhan dan mengenal dia lebih dalam lagi dengan membaca firman-Nya. Kita juga bisa komunikasi sama Tuhan lewat doa. Gue mau kasih perumpamaan tentang value. Ini uang berapa ini? Goban, goban betul. Nah, kalau misalnya gue remak-remak seperti ini, harganya jadi 40.000 ya. Harganya tetap 50.000 kan. Terus gue injek sampai bener-bener yang hancur lebur. Gue cuman bisa jadi beli bakso doang dong, yang harganya cuman berapa sih? Bakso 15.000, 20.000, ya enggak? Ini harganya jadi tetap 50.000 kan? Kalau uang aja value-nya nggak hilang, masa lu bisa kehilangan value dalam diri lu gitu? Karena gini, gue nggak tahu kapan ya uang diciptakan, tapi uang ini kan diciptakan sama seseorang, dan berarti dia itu udah menaruh harga uang ini adalah 50.000 gitu. Sama seperti Allah menciptakan kita. Itu tuh Allah udah memberikan kita akal budi, nafas hidup, dan purpose, dan value ke kita. Jadi buat apa lagi lu ngerasa gak berharga, atau lu misalnya kalau parahnya mau bunuh diri gitu-gitu. Kalau misalnya Tuhan aja udah memberi lu value itu di dalam diri lu sendiri. Tinggal lu aja yang bertahan dan survive. Karena di mata Tuhan kita itu berharga.
selalu berharga. So, buat kalian yang sedang mau menyerah, yuk, never give up. Pick yourself up. Okay? Thank you. Thank you, Gladys. By the way, tepuk tangan dulu dong buat Gladys dong. Oke. Ini buat gue highlight of the day-nya Ariel nyanyi sih buat gue. Nggak tahu kenapa kayak keren banget gitu, tau gak sih? Kayaknya dia bisa ada band K-pop gitu gak sih si Ariel? Mukanya udah kayak menjual banget, tau gak sih? Kayak so cute gitu, tau gak sih? Tapi beneran, gue gak bohong, gue bukan ini ya, kayak pas lagi naik stage kayaknya dia ada aura something yang apa ya, kayak ya, you know, people like it gitu, tau gak sih? Ya termasuk gue sih. Oke, soalnya pas kemarin si Allen WA, kok WA-nya ini ya, singer Ariel. Wah, yes. Oke, yuk. By the way guys, hari ini kita kedatangan orang-orang dari college. Tepuk tangan dulu buat tim ICC College. Oke, jadi salah satu vision yang kita lihat sepanjang tahun ini selama kita di ICC gitu kan, for all the ICC Youth. Habis ICC Youth itu kita kemana sih loncatnya gitu kan, apakah langsung ke main service atau ke apa, tapi kita punya wadah namanya ICC College gitu. Dan sini biasa ada Eric yang selalu gue paksa setiap hari Minggu untuk datang ke sini. Oke, Mike ready? Mike ready? Oke, sini biar gue yang kasih. Oke, yuk Sifu. Rick, sini Rick. Silakan. Yuk, shalom Rick. Gimana Rick? Shalom. Bro, hari ini kan kita suka banget sama sesuatu yang spontan lah ya. Jadi kalau sesuatu, ya, jadi sesuatu, lu mulai lucu loh Rick. Oke, bro, karena gue believe-nya value gue sesuatu yang spontan itu selalu lebih dituntun oleh Roh Kudus. Maksa banget ya gue, padahal gue malas planning aja orangnya sebenarnya. Oke, bro, satu keyword ya, value. Lu tahun ini, what is your value in your life? Value, tapi jangan satu khotbah ya bro ya, beberapa kalimat aja. Regeneration. Satu kata ya, susah juga ya? Satu kata kan? Oke, benar. Tapi jangan satu khotbah kan? Iya, benar. Keren. Regenerasi ya. Dalam hal apa bro, regenerasi bro? Gimana bro? Ya dalam hal, intinya gini, kadang-kadang kita punya skill atau punya fire, vision, tapi kadang-kadang stop sampai di kita aja kan. Kita nggak mau bagi ke orang lain, dan visi gue di tahun ini mungkin dalam hal church, gereja, ya gue mau regenerasi, artinya apa yang gue udah punya gue bagiin ke orang lain gitu. Karena Tuhan udah memberikan ke gue dengan cuma-cuma kan, jadi gue bagiin dengan cuma-cuma gitu. Oke. Oh nice, oke. That's the value for this year. Gue panggil si Gladys, mana Gladys? Gladys, sini, cepetan. Oke, Gladys, tadi lu sharing kan semua ada hal khotbah. Lu sendiri in your life ya, what is your value in your life? Lihat sana aja, lihat gue. Mau dimainin keyboard nggak? Mau dong keyboardnya dong diiringi pakai biar nggak terlalu tegang gitu. Iya boleh. Apa? Value. Kalau gue sih ingin membanggakan orang tua, itu yang tujuan utama gue. Oke, membanggakan orang tua. Ya, mereka sudah bangga nak. Iya, mereka sudah bangga kok. Iya, mereka sudah bangga. Good answer. Mereka sudah bangga. Iya, keren. Oke. Terus apa lagi ada? Tuh, liatin. Ntar lagi atakol nih. Sekarang sih I want to be independent woman ya. Oh. Kenapa jadi independent woman? Nih, ini woman mau speak up gini nih. Iya. Gue jadi insecure nih kalau cowok-cowok kayak gitu nih. Kayak banyak hal yang terjadi lah dalam hidup. Ya. Gue gitu. Terutama berhubungan sama apa ya? Kayak laki-laki gitu ya. Ya, terus emang ada momen apa terakhir sama laki-laki kenapa bisa membuat kayak? Ya nggak apa-apa cerita aja. Kan kita nggak ngerti gitu laki-laki kenapa, siapa tahu sama Santana gitu. Ya gue pengen tahu gitu kenapa tiba-tiba gitu. Enggak, makanya ada lah, makanya kayak
Ya udah surface-nya lah, apa sih tentang apa gitu. Ini mah gak akan diupload di YouTube kok. Ya gitu. Ini mah kita aja dok. Ya maksudnya kayak dulu tuh gue pacaran karena gue mengira bakal membuat hidup gue jadi lebih senang, lebih baik gitu. For my support system. Tapi suddenly kayak flip upside down. Oke. Jadi maksudnya kayak mungkin emang di umur gue juga belum waktunya gitu. Gue nggak menjudge laki-laki semua kayak gitu atau apa gitu. Cuman di umur gue emang belum waktunya dan ya udah gitu untuk sekarang ini my value is to be an independent woman gitu. Oh ya. Gimana Pak Erik? Kebetulan di bulan Maret ini tanggal 17 ada seminar tentang dating and relationship ya. Oh iya benar. Jadi buat para single, youth, college yang mau mengerti apa makna cinta sesungguhnya gitu ya, bisa datang 17 Maret ya. Betul. Kalau buat Gladys Special nanti gua kasih pinjam buku namanya Mencintai Hingga Terluka ya. Oke. Lu jadi sama si cowok yang ini awalnya lu mikirnya gimana sih gitu maksudnya? Gua akan married sama dia gitu pokoknya. Enggak juga sih. Cuman kalau gua tuh tipe yang karena papa mama tuh selalu kayak kalau tentang hubungan, relationship is the most important gitu. Maksudnya kayak jangan main-main gitu. Cuman gue tuh udah 2 kali failed itu tuh karena ya emang gue nya mau serius gitu. Emang salah, mungkin ada juga salahnya kayak berharap untuk gue harus serius, gue pengennya lu serius nih gitu. Tapi nggak bisa gitu kan, ya mau harapin apa sih? Maksudnya kebanyakan orang ngasih nasihat ke gue, ya kalau lu mau serius ya lu pacarannya nanti, lu mau menikah umur 25, lu pacaran umur 24, 23, 2 tahun pacaran nikah langsung gitu. Ya maksudnya tenang. Jadi kayak tenang. Oke, ngerti. Oke. Nanti ada ini ya, lesson-lessonnya nanti ya pas tanggal ini ya. Ada. Di college kita khusus ada dating 101 ya. Oke. Iya. Oke. Thank you lah Gladys. Thank you. Tepuk tangan buat Gladys ya. Oke. Bro, tadi dari si Gladys cerita berarti value itu ke-build dari ini ya, life fase hidup. Kalau menurut gua nilai itu ditanamkan dan nilai itu kita pilih. Oke. Jadi artinya gini, value itu akan membuat kita akan menciptakan kebiasaan kita, kebiasaan akan menciptakan kebudayaan menurut gua. Jadi nilai yang kita pegang sesimpel how we do life itu akan menentukan pilihan-pilihan kita karena value yang kita pegang. Gitu kan. Kalau misalkan kita value-nya uang, misalnya yang penting cuan gitu kan. Berarti gua akan memilih pilihan-pilihan yang akan menghasilkan cuan gitu. Tapi kalau value gue adalah gue mau berdampak bagi orang, memberkati orang, berarti pilihan-pilihan yang gue akan ambil itu sesuai dengan value gue. Ini tambahin kok ya. Ya. We will not attract with something we like, but we attract with what we value. Oh wow, oke. Jadi ibaratnya kalau ada yang jalan-jalan ke PVJ gitu ya, jalan-jalan, terus cewek misalnya lihat toko sepatu gitu ya, terus dia bilang, ih lucu sepatunya gitu. Terus lu muter satu mall gitu ya, nyobain sepatu ini, akhirnya apa? Akhirnya lu kembali ke toko yang satu itu. Bukan karena gini, bukan karena gue suka sepatu merek ini, gue suka sepatu merek ini. Tapi pada akhirnya kita akan bisa beli sepatu yang kita value. Ya kan, karena kita can afford, dompet kita cuma bisa beli sepatu harga segini gitu kan. Walaupun tanda kutip gue suka sepatu yang merek yang harganya segini, tapi itu nggak attract kita gitu. Karena kita value-nya yang worth it buat gue beli yang harga segini gitu. Ya. We always attract with what we value, not what we like. Ya, benar. Benar sih, gue juga kemarin sama si Santana kan kita punya tim nasi padang kan. Jadi kita selalu kuliner nasi padang yang paling murah sampai yang, kok langsung berhenti sih lagunya kalau nasi padang. Oke, dari paling murah sampai paling mahal gitu. Dan terakhir si Santana katanya sih dia berujung ada nasi padang di daerah Ramdan situlah. Tapi kalau hati gue I value
nasi padang merdeka sih sebenarnya. Karena buat gue itu enak banget sih kikilnya. Emang lapar sih sekarang. Jadi ya udahlah ya cerita nasi padang. Bukan endorsement sih tapi ya gitu sih gitu. Berarti bener sih. Ini semua balik lagi ke sini. Jadi pagi sore overrated. Oh overrated ya. Mahal. Oke. Ya kan overrated. Iya betul. Iya. We don't value that. Iya oke. Gue penasaran sama si Loren. Loren sini dong Loren. Mau dong Mike kasih si Loren dong. Loren dia mau kuliah bro in August. Dia ada salah satu dream uni yang dia mau masukin. Apa sih yang lu mau ini? Your dreamnya apa? Kuliah di mana? Dreamnya MIT sih. Oh MIT ya. Sebelah NHI situ ada MIT kan. Enggak. So Loren oke August ini kan lu kuliah. What is your value nih in your life nih per tahun ini nih? Lu kan mau kuliah keluar. Betul. Jauh nih dari siapa-siapa nih, dari orang tua segala. Value apa? Sebenarnya kalau gue nentuin value bukan dari tahunnya sih, lebih kayak dari umur gue. Kayak gue mau ulang tahun gue ganti value gitu sih. Oh gitu, menarik ya. Oke, bisa gitu ya, siap. Jadi dari, gue kan sekarang 17 kan, nanti bentar lagi 18. Jadi value gue di umur 17 adalah ningkatin value gue sendiri. Makanya kayak gue nyobain hal-hal yang baru gitu kan. Gue cukup nekat lah, gue bilang gue nekat daftar uni kayak puluhan kayak banyak banget gitu kan. Terus kayak maksudnya di sekolah atau di kayak relationship gitu kayak gue coba buat kayak bergaul lebih banyak lagi, gue coba buat kenal ngobrol sama orang-orang yang lebih banyak lagi, mungkin dari yang tua sampai yang muda gitu kan. Jadi buat kayak apa ya, kayak sponge gitu, gue pengen nyerap lebih banyak lagi, apalagi kan gue misalnya mau pergi nih ya, amin. Gue mau nyerap apa yang ada di sekitar gue dulu sekarang gitu loh. Kayak either value, either apapun lah, sebenarnya value sih, kayak ada cerita-cerita orang gitu sih kalau gue. Iya. Bro, what do you think bro? Tiap ulang tahun ganti value nih? Enggak sih, enggak tiap Bukan tahun ganti sih, bukan value-nya tiap tahun bertambah. sih, betul. Bukan Tuhan akan terus bawa naik dan bukan turun betul, ya. Iya. Benar. Keren. Value bertambah, berarti kan menambahkan nilai-nilai pada diri sendiri. Betul. Punya menambah skill baru, talenta yang baru ditambahkan terus. Betul. Multiplikasi gitu ya. Betul. Iya. Berat badan bertambah. Jangan, kalau yang itu jangan. Gue baru nyadar kenapa gue berdiri makin mundur ya. Oke. Loren, thank you ya Loren. Itu nama Loren. Oke. Yuk, gue minta tim worship ya, naik ke atas ya. Oke, bro, gue mau cerita. Gue mau sharing ya. Gue akan respon seperti ini ya. Dan mungkin Eric bisa nambahin ya. Oke. Jadi salah satu hal yang bikin insecure di dalam hidup gue tuh masuk dalam hal perbandingan kan, comparison gitu kan. Ya kita mau blame media sosial, kita mau blame apapun itu gitu ya, likes, komen, segala macamnya gitu kan. Tapi kan memunculkan perspektif comparison gitu kan. Jadi muncul suatu konsep value in life bahwa gue harus achieve ini gitu. Nah gue akan share value yang baru buat gue, yang fresh dan buat gue ini mahal banget. Jadi few days ago, gue ngobrol sama Gembala, sama Coach Chandra gitu. Terus udah gitu, kayak ada muncul pertanyaan bahwa kok umur segini harus achieve apa sih gitu. Kayak umur segini kita harus punya bisnis apa, omset berapa, saldo berapa, atau punya mobil berapa, atau udah kemana, segala macam gitu kan. Kan achievement gitu tau gak gitu. Nah terus ternyata, dan sadar nggak sadar, suatu value of mindset that we should achieve something itu bikin gue stres gitu. Tapi Coach Chandra sharing something yang refresh banget bahwa sebenarnya kita as a believer, achievement itu bukan sesuatu yang tanda kutip Tuhan lihat gitu. Karena kalau kita mau achieve dan Tuhan lihat itu, kita udah kalah sih sama Warren Buffett, Elon Musk, Bill Gates dan semuanya sih gitu. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah progres hidup kita, bahwa kita setia dengan semua benih yang Tuhan percayain dalam kehidupan kita gitu. Jadi ada talenta kan. Nah masuk dalam sharing yang 1 talenta, 2 talenta, sama 5 talenta bro. Nah di situ kalau gue nggak ngerti ayat ini ya, gue akan masuk lagi dalam hal perbandingan gitu. Kenapa gue cuma 1? Kenapa lu 2? Kenapa si Loren pinter dia 5 gitu kan? Kayak gitu kan. Terus udah gitu dimultiplikasikan kan. Nah kalau misalkan gue 1 dan gue tidak multiplikasikan gitu kan, tidak fruitful, itu Tuhan ambil
wah itu udah ya tanda kutip sesuai banget lah hidupnya gitu. Tapi Bro Eric gitu, Tuhan percayain 2, dilipat gandakan menjadi 4, Tuhan happy gitu. 4 kan, nominalnya 4, kita bisa ngitung gitu kan. Lauren 5 jadi 10, wah kita iri banget kayak ya tetap aja jauh gitu bedanya gitu kan. Nah kalau seorang Adriel dikasih talenta 1 dan gua melipat gandakan jadi 2, tetap aja nominalnya jauh gitu kan, bedanya gede. Gua 2, dia 4, lu 10 gitu kan. Jadi gue dari perspektif gue, ini gak bisa masuk ke dalam kepala gue gitu. Menurut gue ya Tuhan gak adil sih jadinya gitu. Ya terserah lah tuh mau ada ayat berdasarkan kesanggupan masing-masing atau apa segala macam. Ya pokoknya gue ada satu missing part of mindset gitu. You know what, Gembala ngomong apa? Keren banget. Coach Adang ngomong gini, Drill, perspektif Tuhan sama lu beda. Beda di mana? Orang gue udah baca ayatnya kok, gue udah renungin kok tentang lipat gandakan. Karena lu melihatnya diri lu. Kalau lu ngelihatnya perspektif Tuhan, di mata Tuhan, pelipat gandaan itu semuanya sama, 100%. Duh! Gue langsung puff, like mind blowing gitu. Bener juga, gue dikasih 1, lipat gandakan jadi 2. Eric 2 jadi 4, Lauren 5 jadi 10. Di mata Tuhan, is equal 100%. Jadi adil, sama-sama aja gitu tau gak sih. Jadi buat gue itu is the new understanding to support my new, to upgrade my value gitu tau gak sih in my daily life gitu. Dan itu yang akan membuat gue jadi secure bahwa gue far away from comparison in my life gitu tau gak sih. Karena overthinking, anxiety semua buat gue muncul gara-gara ya itu comparison yang gak penting aja sih bro. Mantap. Gimana bro, bro? Setuju gak bro? Setuju banget. Jadi kalau gue terima sih kalau cuan lu lebih gede dari gue sih. Oke. Lu mau nambahin sesuatu nggak? Tadi kan ibaratnya Lauren sharing tentang itu Matius 5 itu awal mula Tuhan Yesus berkhotbah kan, the Beatitudes, maksudnya berbahagialah orang yang miskin maka ia akan kaya. Ini also seperti minggu lalu gue sharing tentang Kingdom of God gitu ya. Ini value yang penting. Gue mau redefine the heaven. Artinya gini loh, kenapa sangat penting yang namanya tadi bilang kan your value gitu ya. Sekarang gue mau nanya balik ke kalian. Apa yang kalian sebut dengan heaven? Kita kan punya pemikiran artinya heaven adalah tempat di mana nanti kalau kita udah nggak ada kita akan menuju surga gitu. But actually the question is heaven actually a place atau heaven itu adalah sebenarnya tempat di mana Tuhan berada gitu. Oke. So redefine, kalau kita naik ke surga lalu nyampe surga, ternyata di surga nggak ada Tuhan gitu. Apakah itu masih bisa disebut surga atau sebenarnya kemana mau Tuhan Yesus ada di situ jadi surga gitu. Sama dengan value yang tadi. Coba teman-teman bayangkan kalau gue nonton film Netflix gitu ya, yang kalau ada yang nonton Alice in Borderland tau nggak? Tiba-tiba lu ke satu dimensi di mana lu cuma sendiri gitu. Ini sendiri. And then lu dengan kesendirian lu bisa lakuin apa aja. Lu ke mall, lu ambil barang nggak perlu bayar, lu mau naik ke hotel, mau tinggal di mana. Tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma lu sendirian pada saat itu awal filmnya ya. Apakah lu bahagia gitu tadi bilang? Jadi lu harus redefine lagi. Kalau gue punya semua ini, tapi gue sendiri gitu, no one. Is it actually yang lu sebut tanda kutip sukses, lu sebut dengan bahagia, lu sebut dengan heaven gitu? Is it actually a thing? Atau lu punya ini lu bisa mobil lu tinggal ke showroom, lu ambil, lu nyetir gitu, nggak perlu bayar gitu kan di cerita itu. Tapi lu sendiri gitu. Jadi actually Kingdom of God is speaking about people relationship gitu kan. Surga itu bukan tempat di mana semuanya serba di awan, sempurna gitu. Tapi lu sendiri gitu. Apakah itu bisa disebut surga? Kalau buat gua itu sebutnya penjara gitu kan. Penjara zaman modern gitu ya. Lu di penjara sendiri kayak zaman Covid gitu ya. Gua kasih TV, internet semua lengkap. Makanan mau apa lu tinggal pesan gua kasih. Tapi lu gak boleh keluar rumah, lu diem aja sendiri. Kuat berapa lama? Gua mau tes gitu. Berarti kan Kingdom of God it's not talking about
cuan, apapun. Tapi it's about people, having relationship with people, loving people, loving God, mengenal Tuhan, mengenal orang-orang. Dan sampai kalian tua, tanya deh ke papa mama kalian atau kakek nenek gitu ya, yang udah merasakan asam garam. Apa sih yang paling berharga buat kalian? Apakah uang banyak atau ini? Pasti ya kalau orang tua gini, saya punya uang banyak, tapi udah nggak bisa makan aneh-aneh kan, kolesterol lah apalah gitu kan. Bisa beli nggak? Bisa beli makanan termahal yang juta-juta gitu ya, sekali makan juta. Bisa beli mobil mewah, cuman udah gak bisa nyetir, udah tua gitu misalnya. Pertanyaan, jadi apa yang paling berharga buat engkong, emak gitu? Relationship. Oh ya, true. I think that's the kingdom of God. It's speaking about how you relate with God and how you have relationship with people gitu. Ya. That's the most important part. Makanya Tuhan mau flip upside down gitu. Semua ini gak ada artinya kalau gak ada Tuhan dan gak ada kalian gitu. Ya kan? Semua barang-barang ini fana gitu kan. Iya. Dan benar kata Adril, talenta berkembang saat kita ketemu manusia dengan manusia. Maka talenta bisa multiply gitu. Ya. I think you cannot improve your talent alone gitu. Ya. Amin. Bro, thank you bro. Tepuk tangan dulu buat Eric dong. Siap. Oke lah. Bro, silakan duduk bro. Oke, Rick, gua ngerasa di surga juga waktu makan nasi padang sama si Santana sih. Gua ngerasa itu, apalagi kalau kita makan bareng bro. Udahlah, keren banget. Oke, gue pasti punya waktu ya. Can I ask you? Oke, Shanish. Shanish, ini anaknya Ci Joyce nih. Oke, gue pengen nanya nih. Last ya, what is your value in your life? I think my value in life just to like always continue to grow as a person. Okay. Yeah. Nice. Continue to grow ya. Okay. Well, thank you Shanish. Yeah. Thank you Ko. Gue mau nanya si Ariel tapi gue grogi, gue nggak jadi nanya deh. Nggak apa. Ya. Okay. How about you Ko? How about you? What's your value? Oh, good question. Good question. Okay. My value sebenarnya gue setuju sama Lauren sih. Bertambahnya umur, value gue sebenarnya bukan berubah, tapi menjadi dewasa sih sebenarnya. Maksudnya lebih dewasa dalam segi perspektif gitu. Gue cerita sebentar aja ya. Oke. Last week ya. Anak gue Taya. Tahun ini dia umur 6. Nah, jarang banget si Taya itu mau pergi sama gue berdua gitu, jarang banget gitu. Jadi mungkin kemarin itu salah satu momen pertama gue jalan sama Taya gitu. Karena Jessica itu harus ngajar nari gitu. Nah, terus udah gitu gue mikir mau kemana Taya gitu kan. Terus kan si Taya kan punya tabungan angpau yang dikasih dari Imlek kemarin kan. Nah, terus udah gitu si Taya bilang, Papa, aku mau beli katanya. Terus ya udah yang dekat rumah gua, kita ke Toys Kingdom di Living Plaza gitu. Nah, sebenarnya uang angpau itu sisanya tinggal 20.000 2 biji, jadi 40.000 sebenarnya. Nah, terus si Taya ngomong, "Pah, nih uangnya." Cina. "Segini bisa beli apa ya?" Cina. Terus gua bilang, "Ya kita lihat aja gitu kan." Nah, terus pas nyampe Toys Kingdom, dia super semangat banget, dia muter, kita pokoknya sejam lebih lah di Toys Kingdom gitu. Dia nanya semua barang yang harganya itu masuk ke budgetnya dia gitu. Yang pasti gue jawabnya yang enggak lah gitu kan. Dan gue kaget banget mainan zaman sekarang itu mahal banget gitu. Mahal banget, bener-bener mahal dan enggak banget lah gitu. Secara warna oke lah, tapi secara function, mahalnya kayak dia ada nunjukin satu ada apa kayak blind box tapi bentuknya telur gitu kan. "Papa, ini bagus nih, ini bagus." Udah gitu pegawai Toys Kingdom-nya pinter banget lagi deketin gua. "Ya, Pak, ini bagus nih, activity-nya banyak nih." Gua liat harganya 2 juta dong. Dalam hati gua mendingan gua beli PS5, gua bilang, daripada beli kayak ginian gitu kan. Terus udah gitu muter lagi kan. Jadi tiap barang dia nanya gitu. Terus lama-kelamaan kan gue jadi agak dilema gitu kan. Karena gue cerita masa kecil gue ya. Masa kecil gue itu gue nggak pernah dibeliin barang mainan sama orang tua gue. Sampai pada akhirnya gue punya uang sendiri. Gue itu jadi beli barang-barang masa kecil yang gue nggak pernah punya. Gue nggak tahu ini psikologinya namanya apa sih. Ada something with inner child lah gitu lah. Jadi gue sampai sekarang gue keep spending tanda kutip
ya barang yang kayak anak kecil gitu, tau gak sih? Yang mungkin ada quotes boys will be boys gitu atau apa nggak tahu lah. Tapi menurut gue itu sebenarnya gue ya nggak berguna aja buat gue gitu, tau gak? Nah, gue pas lagi di Toys Kingdom sama Taya, dalam hati gue, udahlah gue beliin lah ya kan, gue kayaknya harus beliin sekarang deh supaya dia puas, nanti udah gedenya dia udah gak suka mainan gitu kan. Dalam hati gue pemikirannya seperti itulah mindsetnya gitu kan. Jadi gue nanya ke si Taya, Taya kamu mau yang mana? Yang kamu paling mau yang mana gitu. Terus dia nunjukin satu koala, boneka koala bisa geter-geter. Bagus, tapi sayangnya itu mainan baby untuk umur 0. Terus udah gitu gue bilang, Taya ini untuk baby, lihat aja packagingnya baby. Gitu. Terus Taya bilang, ya tapi ini lucu. Ya gue tahu ini lucu, tapi this is for baby. Lu itu 6, lu itu mau masuk 1 SD gitu, lu mau masuk umur 7 gitu kan. Yuk coba cari lagi, muter lagi, itu pegawai Toys Kingdom tetap berusaha kan. Terus udah gitu dia nunjukin ini pokoknya harganya 1 juta lah, 1.200.000 lah gitu. Terus gue ngerasa kayak, ini sayang banget ya gitu. Terus si Taya kan mukanya bisa kayak ya muka-muka, lu tau gak sih kucing yang di Shrek? Yang matanya tiba-tiba yang bersinar, yang sedih gitu, tau gak sih? Terus dia nunjukin, Pak ini gimana? Ada satu kayak mainan, ini 600.000, 700.000 lah gitu. Terus gue bilang, Taya uangnya gak cukup, gue bilang. Kan papa bisa nambahin. Terus gue bilang, iya tapi ya intinya nggak wise lah gitu kan. Tapi gue hampir lemah nih, gue hampir gagal nih ya untuk ya udahlah gue beliin lah gitu ya. Hampir nih, gue udah set ya udahlah gue beliin lah dalam hati gue gitu ya. Terus gue bilang ke Taya ya, Taya, ntar lagi kita harus pulang. Mami Jess bentar lagi udah beres ngajar nari. Mau nggak kita beliin makan malam, kita take away, terus ya kita kasih ke Mami Jess gitu. Terus udah gitu Taya bilang mau. Terus gue nanya lagi, mau nggak pakai duit Taya, kita beliin makanan, terus kita take away buat Mami Jess. Terus si Taya bilang mau, langsung dia ngomong mau. Nah pas dia ngomong mau, terus gue bilang mainan yang ini papa beliin ya, mau nggak? Terus dia jawabnya nggak mau. Nggak mau. Gue tanya sampai 3 kali, yakin? Lu nggak mau ini mainan? Gue udah mau beliin nih. Nggak, uangnya mau buat dinner Mami Jess aja. Buat gue di situ ya, the value of generosity ya. Wah, buat gue cakep banget, bener-bener cakep banget gitu. Jadi buat gue kayak gue langsung bersyukur sama Tuhan ya, kayak apa ya, bisa represent value the kingdom of God gitu ya, in generosity gitu ya, di umur yang 6 gitu tau gak. Lu tau gak sih manusia itu, generous itu harus tanda kutip agak diajarkan. Lu tau kan kalau lu dikasih uang, lu pasti pengen, lu pernah sih lu dapet angpau gitu ya, terus tiba-tiba aku mau bayarin Santana nasi padang setahunan gitu duitnya kan kita jarang banget untuk berpikir untuk mikirin orang lain, tau gak sih? Tapi ketika ada momen itu gue sampai nanya 3 kali tuh, make sure bahwa lu beneran mau pakai duit lu 40.000 nih untuk beliin makan malam mami lu gitu. Sampai 3 kali gue pastiin. Dan udah gitu gue beliin mau gak ini gitu. Gak apa-apa duitnya buat makan malam tetap gue beliin. Dia gak mau. Yuk Pak kita jalan, kita beliin makan malam Mami Jess. Wah di situ gue langsung kayak, langsung tau gak sih perasaan kayak so grateful, so blessed gitu, tau gak sih? Bahwa ada value yang dibuild gitu. Oke, gue masuk lebih dalam sedikit lagi ya. You know, it's easier to build daripada to fix. Nangkep ya? Jadi gue akan conclude ya, sharing Gladys semua respon yang udah respon tadi ya. Pertanyaannya gini, untuk conclude ya. Gue suka sama kata kunci redefine yang Eric tadi sharing. Redefine, oke? What's your value in your life? Masuk pertanyaan lebih dalam, apakah value ini mendekatkan diri lu sama Tuhan? Atau apakah value ini bisa membuat lu merasakan kerajaannya Tuhan dimanapun lu berada? Jadi benar-benar redefine your value. Amin? Amin? Oke, gua doa meneraikan firman ini, terus nanti Shanice akan tutup sama worship sama Ariel ya, terus langsung tutup doa ya. Oke, Tuhan ucap syukur Tuhan untuk sharing Tuhan, untuk remind Tuhan about value. Percaya Tuhan bahwa
Kami selalu berharga Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan di mata-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan, minta tolong Roh Kudus Tuhan, selalu menghidupi semua nilai-nilai value biblical in our life Tuhan. Supaya kami bisa represent kebaikan-Mu, bisa represent nama Yesus, dan kami bisa menjangkau banyak orang Tuhan. Di situ nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan, syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. I surrender, I surrender, I wanna know you more, I wanna know you more, I surrender, I surrender. Thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you for always guiding us and always helping us and loving us. Lord, may we continue to increase and build our values in life that is pleasing to you and that is fit for your kingdom, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Go hard, I be tryna go hard. For my family and my homies and my cousins, yeah. But everything testing my faith, got a lot on my plate, gotta keep pushing, man, yeah. I be dealing with struggles and all the pressure, tryna find peace up in this world like I'm meta. I don't wanna die young, just live forever, yeah. Just live forever, cause all my friends leaning on the bottles. I'm praying that I hear from them tomorrow. Lost a couple over the years, yeah, yeah, many tears, yeah, yeah. Give it to God, yeah, yeah, know you need, yeah, yeah. Couldn't come this far, man, just by